Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat seiman sekalian, selamat datang kembali di channel Pena Emas Kehidupan. Dalam video kali ini Pena Emas Kehidupan akan mengulas secara singkat ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali dan pokok-pokok ajaran tasawuf akhlaki. Mari kita simak videonya sampai selesai, agar tidak salah dalam memahaminya. Imam Al-Ghazali adalah ulama dan pemikir besar dalam Islam. Selain menjadi akademisi, Al-Ghazali kesohor sebagai ahli tasawuf. Karyanya yang bertajuk Ihya Ulumuddin merupakan warisan intelektual abadi yang terus dipelajari hingga sekarang. Di masa mudanya, Al-Ghazali amat haus pada ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai sosok polimatik, pandai di berbagai disiplin pengetahuan, mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Pemahamannya yang kuat menjadikan Al-Ghazali sebagai sosok intelektual terkenal di Iran kala itu. Atas prestasinya di bidang akademik, pada usia 34 tahun, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Nama asli Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ia lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Al-Ghazali sudah menjadi yatim karena ditinggal wafat ayahnya. Perjalanan hidupnya yang keras menjadikannya pembelajar tekun untuk menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman di masa itu. Awalnya, ia menuntut ilmu di negerinya sendiri, Iran. Al-Ghazali muda belajar fikih Imam Syafi'i, serta dasar-dasar logika. Setelah dirasa cukup, ia pun merantau ke Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Di sanalah, Al-Ghazali menyerap secara mendalam ilmu logika, filsafat, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali kemudian mengunjungi Menteri Nizamul Mulk dari pemerintahan dinasti Seljuk. Karena kapasitas ilmunya yang luar biasa, Nizamul Mulk menghormati Al-Ghazali sebagai ulama besar. Pada saat bersamaan, ulama di masa itu juga mengakui ketinggian dan keahlian Al-Ghazali. Nizamul Mulk kemudian mengutus Al-Ghazali untuk mengajar di Universitas Nizamiyah pada 484 Hijriah atau 1091 Masehi. Dalam masa pengabdiannya di dunia akademik, Al-Ghazali banyak menulis karya-karya ilmiah, termasuk buku filsafat monumental bertajuk Tahafut Al-Falasifah yang menerangkan kekeliruan filosof-filosof muslim di masa itu. Namun, di tengah produktivitas akademik, Al-Ghazali malah mengalami krisis rohani. Padahal, ia sangat terkenal di masa itu dan sudah menjabat sebagai rektor Universitas Nizamiyah, salah satu universitas tertua di dunia yang terletak di Iran. Merespons kekeringan jiwanya itu, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad ke Syam secara diam-diam. Pekerjaan mengajarnya ia tinggalkan dan ia pun memulai hidup sederhana, zuhud, dan wara. Di masa menyepinya itu, Al-Ghazali mendalami tasawuf dan menyimpulkan bahwa kebenaran yang hakiki dapat ditempuh melalui jalan sufistik. Inti dari ajaran tasawuf yang dilakoni oleh Al-Ghazali adalah tasawuf akhlaki untuk perbaikan akhlak. Konsep dari tasawuf akhlaki Al-Ghazali adalah hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan hablum minanas, hubungan baik dengan manusia. Jika sudah menempuh dua jalan tersebut, menurut Al-Ghazali, seorang muslim sudah menjadi sufi, tanpa harus mengenakan atribut kesufian, seperti jubah, bertongkat, janggut lebat, dan lain sebagainya. Berikut ini sejumlah inti dari ajaran tasawuf menurut Al-Ghazali, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jalan atau etorik. Jalan tasawuf yang dapat ditempuh seorang muslim terbagi menjadi 5 jenjang makomat, yaitu tobat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Kelima jenjang itu harus dilakoni dengan hidup menyendiri atau setidaknya diam sejenak, mengintrospeksi diri untuk membina kalbu agar tidak tergoda pada kenikmatan duniawi. Kedua adalah makrifat. Makrifat adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah SWT dan sifat-sifatnya.
Mencapai makrifat adalah esensi dari takarub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Sarana untuk mencapai makrifat, menurut Al-Ghazali adalah kalbu yang suci, bukan dari perasaan atau akal budi. Kalbu dalam tasawuf adalah percikan rohaniyah ilahiyah yang merupakan inti dari hakikat manusia. Kalbu yang suci ini akan menuntun pada hati nurani yang bersih. Namun, makrifat ini tidak boleh hanya bersandar pada intuisi semata, melainkan juga harus sejalan dengan syariat Al-Quran dan hadis serta bertujuan untuk menyempurnakan moral dan akhlak manusia. Ketiga adalah tingkatan manusia. Dalam tasawuf Al-Ghazali, terdapat 3 tingkatan manusia, yaitu orang awam yang cara berpikirnya sederhana sekali, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam atau golongan khawas, dan kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang dan mematahkan argumen al-mujadalah. Dari 3 tingkatan tersebut, yang paling umum adalah golongan pertama dan kedua, yaitu orang awam dan orang khawas. Orang awam seringkali hanya dapat membaca tanda-tanda dan pengetahuan yang tersirat. Sementara itu, orang khawas dapat membaca yang implisit dan melihat gagasan di balik suatu peristiwa. Keempat adalah kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari jalan sufi, sebagai buah perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep tasawuf, kebahagiaan itu dapat hadir melalui ilmu dan amal. Ketika seorang manusia paham dan mengerti suatu konsep, serta mempraktikkannya, maka ia akan menemukan kebahagiaan. Contohnya, permainan catur akan sangat memusingkan bagi orang yang tidak paham tata aturan permainannya. Sebaliknya, pecatur yang paham teori dan konsepnya akan menikmati permainan tersebut. Kebahagiaan permainan catur hanya dapat diraih melalui pengetahuan dan praktik bermain catur tersebut. Bagi Al-Ghazali, kehidupan manusia ini pun tak berbeda dari konsep catur di atas. Jika seseorang memiliki pengetahuan dunia dan akhirat, maka ia akan sampai pada kebahagiaan yang hakiki. Selain itu, bukankah kehidupan dunia ini juga permainan belaka, sebagaimana tergambar dalam surah Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Kelima adalah cinta. Cinta terjadi ketika seseorang memiliki pengetahuan tentang yang dicintai, marifah, dan untuk dapat mengetahui yang dicintai maka dibutuhkan alat untuk melihat dan mengetahui. Alat itu adalah beningnya hati. Cinta menentukan akhlak manusia. Seseorang jika melihat sesuatu dengan rasa cinta, maka kedamaian yang akan dirasakan. Karena rasa cinta menenteramkan hati, menimbulkan rasa percaya diri, tidak mudah menghakimi orang lain, dan berintrospeksi yaitu mencari kesalahan dalam diri, dan mencari kebaikan yang ada pada orang lain. Wallahualam bishawab. Sobat seiman pena emas kehidupan, demikian sekilas tentang Imam Al-Ghazali dan juga pokok-pokok ajaran dalam tasawuf akhlaki. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu serta pengetahuan bagi sobat seiman sekalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya sobat sekalian tidak ketinggalan mengenai update-update video dari Pena Emas Kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.